Guys, hari ini gue baru aja dapat informasi menarik dari Scooper, namanya adalah Majestic, yang bukan membocorkan tentang Avengers Doomsday lagi, tapi langsung loncat ke Avengers Secret Wars, dan ini ada unsur-unsur spoiler untuk cerita dari Avengers Doomsday. Ini lagi heboh sebenarnya dibahas sama YouTuber-YouTuber yang ngebahas Marvel juga di luar sana, jadi apa salahnya kita juga bahas ini gitu. Tapi sebelum kita membahas, ada update terbaru juga dari Spider-Man Brand New Day, yang kabarnya di YouTube tuh udah ada update terbaru tapi di private videonya, dan kabarnya trailer dari Spider-Man Brand New Day bakal dirilis besok. Artinya kita dapat di sekitar malam ya, jam 9 sampai jam 12 malam tuh kalian stay aja, besok kemungkinan besar trailer dari Spider-Man Brand New Day akan dirilis. Dan itulah dia update penting yang pertama. Yang kedua, mari kita langsung ke pembahasan utama kita terkait dengan bocornya plot cerita dari Secret Wars ini. Dan ternyata berdasarkan dengan Scooper di Majestic ini, dia mengatakan bahwa latar waktu dari Secret Wars nanti mirip-mirip kayak di antara Infinity War dan juga Endgame, dimana kalau di Infinity Saga itu latar waktunya ada antara Infinity War ke Endgame itu 5 tahun loncatnya. Nah, di Secret Wars juga terjadi hal yang sama. Nanti di Doomsday itu akan loncat 8 tahun menuju ke Secret Wars. Nah, berdasarkan Scooper Majestic ini, dia bilang bahwa di fase 8 tahun tersebut itu ada proses bagaimana Dr. Doom ini membangun Battle World, dimana 8 tahun itu gue rasa juga cukup untuk waktu mereka untuk menjelaskan bagaimana kehidupan di Battle World tersebut. Orang udah mulai terbiasa, dimana di ending dari Avengers Doomsday itu semua universe bakal hancur, sehingga orang-orang terpilih para Avengers ini akan masuk nantinya ke The Void yang akan menjadi Battle World-nya nanti di MCU. Dan di sini nantinya dalam jarak 8 tahun tersebut sangat masuk akal bahwa semua warga tersebut udah mulai terbiasa dengan yang namanya The Void, dan mereka udah mulai bisa menerima bahwa universe mereka hancur. Dan di sini Dr. Doom akan memimpin mereka semuanya, dan orang-orang yang masuk ke The Void ataupun The Battle World ini semuanya lupa dengan masa lalu mereka. Entah itu nanti dipengaruh dari rune dari Dr. Doom atau enggak, itu belum dijelaskan secara keseluruhan, tapi semua orang yang masuk ke sini itu kebanyakan lupa dengan masa lalu mereka. Dan di Battle World tersebut, berdasarkan informasi ini, itu akan terbentuk domain-domain atau kota area tempelan. Misalnya di area ini itu miliknya si Hulk, dunia Hulk gitu, miliknya para si Bruce Banner dan teman-temannya. Misalnya di sebelah sana itu miliknya universe berapa. Ya mirip-mirip seperti yang kita lihat intip-intip kejadiannya di Deadpool and Wolverine, ketika Cassandra Nova menjadi pemimpin di bagian area tersebut. Ya kayak gitu, nanti akan ditempel lebih pada lagi. Bedanya dengan film Deadpool and Wolverine, kalau yang kita lihat The Void tersebut masih banyak kosong, tapi nanti di ending dari Doomsday semuanya penuh. Dan yang menarik juga, di antara domain-domain kota area ini ada satu pemimpin-pemimpin jahat yang merupakan anak buah dari Dr. Doom yang akan memerintah di sini. Semua orang harus nurut dengan Dr. Doom. Kemudian juga si Majestic ini menambahkan bahwa nanti di Battle World tersebut akan berisi berbagai varian karakter lintas universe. Kemudian juga Majestic menambahkan bahwa nantinya di Battle World itu ada elemen plot besar dari Secret Wars, di mana akan muncul yang pertama adalah versi jahat atau evil varian dari para superhero. Nantinya akan ada superhero versi jahat, ada Doctor Strange versi jahat dan sebagainya yang akan membela si Dr. Doom ini, sehingga para superhero yang beneran itu akan melawan diri mereka sendiri. Dan yang menarik dari bocoran Majestic ini adalah plot terbesarnya adalah ada di titik Infinity Stone bakal balik lagi ke Secret Wars, tapi nggak peranan dominan semuanya berperan, tapi hanya satu Infinity Stone yang digunakan terus oleh Dr. Doom, yaitu Soul Stone. Soul Stone ini digunakan karena memang yang pertama, dia bisa menghilangkan cosmic power seseorang tanpa menghancurkan tubuh dari pemiliknya tersebut. Jadi kalau sebelumnya harus berkorban, di sini enggak, Soul Stone sudah jadi milik Dr. Doom. Dan disinilah Dr. Doom akan menggunakan kekuatan dari Soul Stone ini untuk mempengaruhi semua orang dan menganggap dirinya dewa. Termasuk juga di sini dibocorkan oleh Majestic ini bahwa si Franklin Richard nanti akan disedot kekuatan kosmiknya, sehingga si Dr. Doom ini tidak lagi membutuhkan si Franklin Richard. Disinilah kenapa dianggap Dr. Doom ini sebagai Tuhan dari Battle World ini. Semua orang tunduk dengan dia karena dia punya kekuatan dari Soul Stone ini, guys. Kemudian untuk para protagonis utama dari film Secret Wars, yang pertama tentu saja para Avengers versi multiverse. Di situ anggotanya di antara lain, yang pertama ada Deadpool yang diperankan tentu saja oleh Ryan Reynolds, yang kedua dari Richard yang diperankan oleh Pedro Pascal, yang ketiga Wolverine Hugh Jackman, Spider-Man Tom Holland, Spider-Man Tobey Maguire, dan mereka menyebut kelompok mereka ini sebagai Avengers.
Yang kedua, ada kelompok superhero baru lagi yaitu namanya Champion. Champion ini bergontakan para Young Avengers yang ternyata Marvel memutuskan bukan lagi nama mereka Young Avengers karena memang anggotanya sudah kebanyakan pada udah dewasa semua. Bahkan Kate Bishop di versi dunia nyata dia udah hamil, sudah bersuami juga. Makanya nanti Marvel bukan lagi menggunakan istilah nama Young Avengers, tapi akhirnya nama Champion digunakan di Marvel Cinematic Universe. Dan sisanya ada beberapa karakter-karakter yang tidak terafiliasi dengan superhero tapi nanti ke depan akan membantu kepentingan dari para superhero untuk melawan Dr. Doom. Kemudian juga Majestic menambahkan ada bocoran lagi bahwa nanti di Secret Wars ada istilah Super Prison ala Dr. Doom di mana isinya adalah penjara khusus untuk para superhero dan orang-orang berkekuatan super, termasuk juga di dalamnya adalah Cosmic, di mana penjara ini bersih pertama para villains, kemudian juga yang kedua para superhero, dan yang ketiga ada Cosmic Entitas, mungkin seperti Eternity, mungkin seperti Living Tribunal, semuanya bisa dikumpulkan di prison ini karena memang semuanya nggak bisa kabur kalau udah masuk ke super prison yang dibikin oleh si Dr. Doom ini guys. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka melawan kekuasaan untuk Dr. Doom. Kemudian juga di Secret Wars nanti ada plot yang penting juga di mana akan terjadi rivalitas antara Reed Richards dan juga Dr. Doom karena memang ada beberapa sejarah panjang gitu. Gara-gara memang di universe utama mereka di Fantastic Four First Time yang kita lihat di universe itu, Dr. Doom ini ternyata kenapa selama ini nggak ada, ternyata dia lagi sibuk dengan urusan multiverse, makanya ketika diundang dan bangkunya itu selalu kosong karena memang dia nggak benar-benar berdiam di universe tersebut. Tapi sebenarnya hubungan antara Richard dan juga Dr. Doom itu udah cukup sengit di rivalitas mereka. Kemudian juga ada beberapa flashback dan juga cerita utama antara rivalitas antara Reed Richards dan juga Dr. Doom, di mana nanti diceritakan di masa lalu bagaimana sengitnya persaingan ilmuwan antara Dr. Doom dan juga Reed Richards. Mereka menciptakan Project Science ditambah dengan sihir Dr. Doom. Mereka awalnya bersama-sama, kemudian project ini ternyata menghancurkan keluarga Victor Von Doom, dan kemudian Reed Richards ini disebut sebagai pemicu tragedi tersebut, dan karena hal itulah si Dr. Doom ini benci dengan Reed Richards, dan pada akhirnya di Battle World, Sue Storm dia jadikan istri, anak-anak Reed Richards dijadikan anaknya. Kemudian juga Majestic ini menginformasikan bagaimana spoiler ending dari Avengers Doomsday, bagaimana orang-orang ini bisa bertahan dari hancurnya multiverse. Ada beberapa cara. Yang pertama dari cara Quantum Realm, seperti yang udah gue informasikan sebelumnya bahwa si Cassie Lang dan juga yang lainnya itu memasukkan orang-orang yang tersisa masuk ke Quantum Realm untuk bisa selamat dari incursion. Yang kedua, mereka menggunakan TVA ships atau kapal dari TVA yang ternyata diciptakan oleh Ouroboros yang kita juga lihat di season kedua dari Loki, dan sangat masuk akal karena memang TVA ini berada di luar dari multiverse sehingga mereka bisa selamat dengan mudah dengan TVA ship ini. Kemudian juga ada beberapa informasi yang cukup ambigu yang di-share sama si Majestic ini. Dia mengatakan bahwa di sini ada satu karakter penting yang tidak disebutkan namanya yang nantinya akan muncul di Secret Wars, dan gue yakin lagi-lagi dari cuman sepenggal kalimat itu, gue yakin bahwa sosok itu adalah Scarlet Witch ataupun Wanda Maximoff, karena nggak mungkin seorang Scarlet Witch dengan event sebesar Secret Wars dia nggak ada gitu. Jadi bisa aja di sini, atau jangan-jangan memang yang bikin orang lupa dengan kehidupan mereka sebelumnya bukan karena Soul Stone, bukan karena kekuatan dari entitas-entitas dari yang lainnya atau mantra dari Dr. Doom, justru hexnya Wanda itu mungkin juga bisa membantu si Dr. Doom untuk bisa membuat semua orang lupa dengan masa lalu mereka, karena memang berdasarkan informasi dari Majestic seperti itu, di mana Wanda nanti akan membentuk hex berskala dunia, akan mengelilingi si Battle World ini, di mana membuat semua orang lupa dengan kehidupan masa lalu mereka, karena memang sebelumnya Wanda itu sudah dimanipulasi oleh si Dr. Doom. Dan menurut keterangan dari Majestic ini, disinilah peran dari Weekend, Speed, plus juga Champion, di mana mereka akan membantu untuk bisa menyelamatkan ibu mereka dan juga ibu teman mereka, tentu saja adalah Wanda Maximoff ini. Dan di satu titik inilah peran mereka, sedangkan Avengers utama tujuannya adalah melawan si Dr. Doom, sedangkan Weekend, Speed, dan juga Champion dengan kelompok barunya ini khusus untuk bisa menyelamatkan si Wanda dan menghilangkan hex yang sudah mempengaruhi di Battle World itu, sehingga ketika mereka berhasil menyelamatkan si Wanda, hex tersebut hilang dan semua orang sadar bahwa di mana gua selama ini dipengaruhi oleh Dr. Doom. Jadi semua orang akan melawan si Dr. Doom. Dan kesimpulan dari beberapa bocoran yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, Secret Wars akan menjadi film pasca kekalahan total dari Avengers. Yang kedua adalah di film ini nantinya akan menceritakan bagaimana dunia kediktatoran dari seorang Dr. Doom. Tema besar dari film ini tentu saja adalah kehilangan identitas, manipulasi ingatan, dan Dr. Doom akan menjadi seorang penyelamat palsu yang memperdaya banyak orang. Kemudian juga di sini sosok Wanda Maximoff akan berpotensi menjadi senjata dari Dr. Doom sekaligus kunci kejatuhan dari Battle World. Wow, kalau beneran kayak gitu sih
luar biasa. Meskipun memang ceritanya ya 11-12 dengan cerita dari komik, tapi tentu saja improvisasi kayak Wanda tadi dan juga Champion dan juga Avengers itu cukup menarik, dan kita akan melihat bagaimana usaha dari rivalitas dari Reed Richards versus Dr. Doom, dan banyak banget yang kita nantikan, termasuk juga penemuan antara Beast, Shuri, Reed Richards, bagaimana bisa mengelabui juga mengalahkan Dr. Doom. Itu yang benar-benar kita tunggu gitu. Tapi memang sejauh ini belum ada informasi terkait dengan bagaimana peran Loki dari informasi ini, kemudian juga bagaimana kabar desas-desus sekarang, rumor yang lagi mencuat banget bahwa Beyonder akan diperankan oleh Henry Cavill. Tapi gue sebenarnya kurang setuju kalau Beyonder cepet banget muncul, karena memang butuh development karakter dulu. Kalau tiba-tiba muncul itu agak aneh aja gitu, seolah-olah jadi cameo fan service aja. Jadi gue lebih setuju kalau Loki sih. Tapi sejauh ini ya kita belum dapat update terkait dengan Beyonder. Nantikan terus update-nya, nanti kita akan informasikan ke kalian semuanya. Jadi, sejauh ini gimana pendapat kalian dengan bocoran Last Cooper Majestic ini? Kalau kalian percaya, atau kalian punya teori yang menarik, atau kalian menambahkan beberapa bocoran ini yang menjadikan teori, jadi gue tunggu banget di kolom komentar di bawah. So, thank you teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Sampai jumpa di video update-update tentang Avengers Doomsday selanjutnya.